Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Tapi, kita memulai aktivitas normal dengan kebiasaan baru, dengan meningkatkan disiplin dan siaga terhadap penyebaran COVID-19. Seperti apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita terapkan? Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Pakai masker dengan benar dan hindari menyentuh masker terlalu sering. Saat di tempat umum, terapkan pembatasan sosial. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Sering mencuci tangan, terutama saat akan masuk ke dalam ruangan. Hindari penggunaan alat makan bersama saat di luar rumah. Usahakan bawa alat makan sendiri. Gunakan peralatan ibadah pribadi jika akan beribadah di tempat ibadah umum. Efisien menggunakan waktu di luar rumah. Segera selesaikan urusan dan pulang setelah urusan selesai. Hormati dan patuhi para tenaga kesehatan dan gugus tugas. Saling mengingatkan orang lain dalam penerapan protokol kesehatan dan menghargai jika diingatkan oleh orang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baru ini sebagai protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan ada bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama. Panduan new normal di tempat ibadah. Datang dalam kondisi sehat. Menerapkan protokol kesehatan bagi jamaah. Menerapkan physical distancing. Selesai menunaikan kewajiban agar segera keluar secara tertib. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam patunggilan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat menyampaikan selamat mengikuti ibadah online karena hingga saat ini penyebaran COVID masih terus berlanjut. Maka dari itu Majelis Jemaat masih memutuskan untuk tetap ibadah lewat online. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat juga mohon kesabaran kepada Bapak Ibu sekalian, yang mana ibadah offline masih menunggu dengan keadaan yang terjadi saat ini. Oleh sebab itu, Majelis Jemaat mohon kepada Bapak Ibu semuanya harap tetap bersabar dan mendukung di dalam doa. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama membangun ibadah, dan ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kukuh Iman Kristiawan. Selain itu Bapak Ibu, Majelis Jemaat juga menyampaikan selamat bagi Bapak Ibu yang 1 minggu ke depan itu dalam hari ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bagi Bapak Ibu, kiranya damai sejahtera ada di dalam Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama masuk di dalam ibadah pada hari ini
Bapak Ibu semua kami panggil untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama masuk di dalam ibadah dan kita sama-sama awali dengan kita memuji Kidung Jemaat nomor 376 ayat yang pertama dan yang ketiga. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku belum yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti semua Kau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama masuki ibadah pada minggu hari ini. Masih di dalam ibadah online kita, mari kita bersama menyatukan hati di dalam saat yang teduh. Siapkan hati kita bersama dengan keluarga, kita membangun ibadah saat ini. Mari kita bersatu hati di dalam saat yang teduh. Ibadah minggu kami pada saat ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati dan sukacita, kami lakukan di dalam anugerah penyertaan kasih dari Allah yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bersama menghayati atas kerapuan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa, menyadari atas ketidakmampuan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan segala kelemahan dan ketidakmampuan kami ya Tuhan, menapaki kehidupan hari lepas hari yang seringkali kami jatuh, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh menyertai dan tetap menopang kami di dalam segala kekuatan dan anugerah-Mu. Kami menyadari bahwa diri kami ini lemah,
bahwa diri kami tidak mampu berjalan sendiri ya Tuhan. Oleh karena itu, mampukanlah kami untuk boleh berserah seutuhnya kepadamu. Sekalipun di dalam pergumulan kehidupan yang seringkali membuat kami terhimpit, Tuhan, mampukanlah kami untuk boleh tetap berpegang erat kepadamu. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, seraya kami boleh mengucap syukur atas segala anugerah, rahmat, pertolongan, dan juga kesempatan yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah kasih karunia-Mu boleh senantiasa melingkupi kami dan boleh memberikan kami kesempatan untuk boleh memperbarui kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan gereja-Mu Bapa di tempat ini dan juga di tempat lain. Kami serahkan bangsa dan negara kami yang saat ini juga masih bergumul, kiranya di dalam kelemahan kami masing-masing, Tuhan yang meneguhkan pengharapan kami di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa penyerahan kami yang jauh daripada sempurna ini, kami serahkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 441, bait yang pertama dan bait yang kedua. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Seluruh hidupku, Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan membaca, mendengar, dan menggumuli sebagian kecil firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Sebelum membaca, mendengar, dan menggumuli, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan dan berkat yang Tuhan berikan pada kami. Sehingga berkat dan penyertaan-Mu, kami masih bisa melakukan ibadah bersama walaupun dalam situasi pandemi pada saat ini. Dan ampunilah kami atas segala pikiran, perasaan, dan tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan membaca sebagian kecil firman-Mu. Jauhkan kami masing-masing dari roh jahat yang akan mengganggu kami,
Tenangkan pikiran dan buka hati kami agar layak dapat merenungkan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan, agar supaya dapat tertanam di setiap hati kami dan mampukan kami agar dapat melakukan di kehidupan kami. Berkati dan mampukan hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan firman-Mu, terlebih daripada itu, mampukan pula pada kami masing-masing untuk melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Allah Bapa yang ada di surga, inilah doa dan permohonan kami yang kami landaskan di dalam iman percaya kami Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 16 ayat 21 sampai 28 yang demikian. Sejak waktu itu Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada saat itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian kesaksian Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengarkan, menggumuli kebenaran firman Tuhan, dan mau melakukan di dalam hidupnya sehari-hari. Karena kasih Tuhan akan senantiasa melingkupi kehidupan kita. Haleluya, amin. Mari kita sambut pewartaan firman Tuhan hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 161, bait yang pertama dan bait yang keempat. Mari kita nyanyikan bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 161, bait yang pertama dan keempat. Kita nyanyikan bersama-sama. Memuji
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Seperti alunan gitar inilah kehidupan kita sebenarnya di dunia. Alunan gitar ini begitu harmonis, terlebih saat kita diiringi saat kita menyanyi. Melalui iringan gitar ini Bapak Ibu dan Saudara, kita tahu bagaimana mereka memiliki melodi yang berbeda tapi begitu harmonis. Itulah sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara, kehidupan kita ini sebenarnya juga harmonis dengan segala sukacita dan pergumulan di dalamnya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya pergumulan. Itulah melodi kehidupan di dalam keadaan apapun. Sehingga tidak heran kalau orang Kristen seringkali menggunakan simbolisasi salib di dalam kehidupannya. Ada simbol salib di setiap rumah orang Kristen atau bahkan hiasan yang ada sebagai ornamen, baik sebagai liontin, baik sebagai hiasan dan seterusnya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ini sebenarnya mengingatkan kita terkait dengan bacaan hari ini, di mana Tuhan Yesus mengingatkan tentang pemberitaan pergumulan atau pemberitahuan pertama tentang penderitaan Tuhan Yesus kepada para muridnya dan syarat mengikut Dia. Dalam bacaan kita hari ini Petrus begitu kaget pada saat Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak manusia, bahwa Mesias harus mengalami penderitaan dan akan dibunuh dan akan bangkit di hari yang ketiga. Bapak Ibu dan Saudara, bukankah seperti minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa perspektif para murid seringkali masih membingungkan. Mereka masih menganggap bahwa Yesus adalah Mesias yang akan membawa kepopuleran karena mereka seringkali mengikut Tuhan Yesus, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta dan seterusnya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa harus mengalami penderitaan, bahwa mereka harus kehilangan Tuhan Yesus, mereka sepertinya tidak siap. Lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa di ayat yang ke-24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Bapak Ibu dan Saudara, bukankah ini yang seringkali jauh dari perspektif kehidupan saat kita mengikut Tuhan? Karena seringkali yang terjadi adalah bahwa orang mengikut Tuhan Yesus itu selalu dalam keadaan sukacita, kemenangan dan seterusnya. Tidak. Bapak Ibu dan Saudara, hidup sebagai orang beriman tentu tidak lepas dari pergumulan atau bahkan penderitaan. Setiap orang memikul salibnya untuk taat di dalam Tuhan Yesus. Respon terhadap pergumulan, respon terhadap penderitaan di dalam sikap hidup diajarkan atau bahkan dibahasakan oleh Paulus. Bagaimanakah saya merespon pergumulan kehidupan saya? Paulus membahasakannya dengan luar biasa. Hendaknya engkau tetap gembira dalam pengharapan, sabar, dan dalam tekun di dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah yang disebutkan oleh Tuhan Yesus dengan hidup yang menyangkal diri. Hidup menyangkal diri itu seperti apa, Pak? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup di dunia itu seringkali memang suka dengan kenyamanan. Tidak bisa dipungkiri
bahwa kehidupan di dunia ini seringkali mengandalkan kenyamanan dan bahkan hedonisme. Termasuk juga seringkali kita lihat dalam keimanan. Seringkali orang membangun keimanannya sebatas pragmatis. Seringkali orang hidup beriman di dalam Kristus kalau bisa tidak usah repot. Tidak usah saya ikut menjadi repot, tapi saya cukup senang, tapi saya mendapatkan berkat. Tidak usahlah ikut ngurus-ngurusi bagaimana gereja butuh apa dan seterusnya. Akhirnya gereja sebatas seperti entertainment. Gereja sebatas hanya seperti warung. Kalau saya suka, saya masuk, saya memberi persembahan, selesai. Apakah begitu di dalam penyangkalan diri? Tentu tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apalagi saat kita menjalani pergumulan di dalam penderitaan. Di dalam membangun kehidupan keimanan kita tidak lepas dari pergumulan, penderitaan, dan bahkan kesedihan. Bapak, Ibu, Saudara, tentu hal itu seringkali merasa ingin dihindari. Atau kalau bisa tidak terjadi deh. Bukankah saya ingin jadi orang Kristen itu pengennya selalu senang, gembira, dapat berkat, dan seterusnya. Apalagi kalau bergereja tidak perlulah saya repot. Tidak perlu saya ikut pelayanan, yang penting saya puas. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah penyangkalan diri itu seperti itu? Tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus berpesan di ayat yang ke-25 sampai 26 demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah ini sebuah perenungan yang mendalam dan sebuah pertanyaan retoris sebenarnya? Apa gunanya orang mendapatkan seluruh dunia tapi dia kehilangan nyawanya? Tentu sama saja artinya tidak ada. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang berkuasa atas kehidupan kita, yang berkuasa atas diri kita adalah Tuhan, bukan diri kita. Oleh karena itu maka kita diajak untuk menyangkali diri kita dan menyerahkan kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan. Pertanyaannya, kenapa harus penyangkalan diri? Iya, penyangkalan diri itu kita membuat menjadi tidak sombong dan kita mau merendahkan diri seperti yang Yesus lakukan. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa membuat sesuatu yang spektakuler dan tidak mengalami penderitaan? Bisa. Tapi dia menyangkali dirinya sebagai anak Allah, lalu dia menjalani setiap proses penugasannya sampai dia di kayu salib. Dan bahkan peristiwa di Getsemani pun dia berkata, biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Inilah yang membedakan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagaimana Petrus menganggap Tuhan, engkau tidak perlu menderita. Tuhan, engkau tidak perlu mengalami penderitaan. Tapi Tuhan Yesus menegur Petrus dengan begitu tegas dan begitu tajam. Enyahlah engkau iblis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bukankah itu sebuah teguran yang keras bagi setiap orang yang ingin perspektifnya dipaksakan kepada Tuhan, yang keinginannya dipaksakan kepada Tuhan, bukan manusia sekali lagi yang memaksakan dirinya kepada Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang berkarya atas diri kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, penyangkalan diri itulah yang memampukan kita menghadapi pergumulan dan penderitaan. Tanpa kita harus menyalahkan situasi atau menyalahkan orang lain. Saat kita mengalami pergumulan, persoalan kehidupan yang luar biasa, percayalah bahwa itu bagian dari sebuah proses kehidupan yang Tuhan izinkan. Tidak harus kita menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan situasi yang ada. Dan mengikut Tuhan Yesus adalah mengikut salib.
sebuah penderitaan yang harus kita alami. Seperti ditulis di ayat yang ke-24 tadi. Dan juga mengikut Yesus adalah memikul kuk sebagai wujud bentuk ketaatan di dalam hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Seringkali yang menjadi kesalahan adalah saat kita menganggap semua kehidupan, saat kita mengalami persoalan, pergumulan, lalu bilang, Pak, ini salib saya yang harus saya pikul. Semua dikatakan demikian. Hati-hati. Apakah semua adalah salib yang harus kita pikul? Ternyata tidak. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita mau kritis atas kehidupan kita, yang pertama yang harus kita bedakan adalah apakah kita mengalami pergumulan kehidupan itu karena kita mempertahankan iman kita dan penghayatan iman kita, sehingga kita harus mengalami pergumulan penderitaan. Kalau iya, maka saat itulah kita harus memikul salib kita. Bagaimana saat orang Kristen harus mempertahankan imannya karena pekerjaan, karena tawaran, iming-iming, dan seterusnya. Dan bahkan saat dia harus berjumpa dengan pasangannya, dia harus tetap mempertahankan imannya. Disitulah ada salib yang harus dia pikul. Tapi karena kalau kesalahan dia sendiri, lalu karena dia berbuat dosa, lalu dia mengalami persoalan pergumulan, itu bukan karena salib, tapi itu adalah konsekuensi dari pilihan hidupnya. Saya sedikit bercerita, Bapak, Ibu, Saudara. Beberapa waktu yang lalu saya mengalami sakit pada bagian kaki saya, yaitu ternyata setelah diperiksa saya memiliki asam urat yang cukup tinggi, 12, yang harusnya 7. Lalu pada waktu saya sakit, apakah saya lalu bilang, Tuhan, aku saat ini memikul salib? Berlebihan. Itu adalah konsekuensi karena saya tidak menjaga pola makan saya yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu adalah contoh yang konkret bahwa kehidupan kita yang mengikut Kristus haruslah mengikut Yesus dengan setia dan juga memikul salibnya. Penyangkalan diri artinya keluar dari zona nyaman kita. Bagaimanakah kita mau belajar sesuatu yang baru, tidak berhenti pada satu titik. Saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, di era milenial, teknologi informasi 4.0, gereja juga harus terus mau belajar dan terbuka. Gereja sebagai persekutuan orang percaya tidak boleh mandek. Dengan adanya HP pintar atau HP Android ini, kita juga belajar untuk terus berkembang. Menggunakan sistem artificial intelligence, semua bisa dideteksi dan seterusnya. Bahkan ada sebuah meme yang mengatakan, salah satu warga jemaat mengatakan, Pak, hampir semua warga jemaat itu memiliki HP pintar. Maka harusnya kita belajar lebih pintar dari HP ini. Jangan sebaliknya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari di dalam peristiwa COVID-19 ini, kita juga mulai membuka diri kita. Ibadah pun sekarang sudah mulai online. Gereja juga harus mau terbuka untuk ini. Bahkan di dalam memberikan persembahan, tidak harus secara manual. Ada yang melalui transfer, ada yang dengan OPPO atau yang lain. Dengan OVO atau GoPay dan seterusnya. Kita harus mau terbuka, keluar dari zona nyaman kita, berbalik arah kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, penyangkalan diri itulah menjadi kata kunci hari ini. Mengikut Yesus memang tidak selalu senang. Ada sukacita, iya. Ada damai sejahtera, iya. Tapi tidak selalu kita menuntut hal itu. Ada waktunya kita mengalami pergumulan. Ada saatnya kita menghadapi tantangan dan pergumulan. Dan itulah wujud harmonisasi seperti saat kita memainkan gitar itu. Ada harmonisasi saat kita bergumul, saat kita mengalami sukacita. Tapi setiap orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dialah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat menjalani kehidupan hari lepas hari. Penderitaan dan pergumulan adalah sarana
untuk senantiasa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Karena itulah wujud dari kesetiaan kita mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam saat yang teduh. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, kami boleh belajar tentang penyangkalan diri kami. Kami mengucap syukur Tuhan ingatkan kami, di dalam kami mengikut Tuhan, tidaklah selalu kami merasakan sukacita. Namun kuatkan dan teguhkan hati kami Bapa, supaya kami boleh senantiasa setia di dalam proses yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama dengan umat Tuhan di muka bumi ini untuk membarui iman kita dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba bagi kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan yang berupa persembahan minggu. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita dasari terlebih dahulu dengan bacaan dari Roma 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan memuji dari Kidung Jemaat 287b ayat yang pertama dan yang kedua. Sekarang beri syukur. Mari Bapak Ibu Saudara,
kita siapkan hati, kita masuk di dalam syafaat kita. Syafaat kami hari ini ingin kami naikkan kepadamu ya Tuhan, di dalam segala kerendahan hati kami. Sukacita dan pergumulan di dalam hidup biarlah boleh menjadi harmonisasi di dalam kami mengikut Tuhan. Jangan biarkan kami menyerah, jangan biarkan kami berputus asa. Dan terlebih Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan di GKJW Jemaat Kedung Kandang, gereja lain, jemaat lain, dan semuanya. Tuhan tetap menyertai kami, tetap memberkati kami, tetap meneguhkan hidup dan kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh pekerjaan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan sendiri yang menyertai. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ke depan, baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Tuhan menyertai di dalam anugerah-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan berbeban berat. Kiranya Tuhan Engkau menolong, menyertai dan menopang kehidupannya. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang terkasih, Ibu Yoyo, Bapak Subroto, Bapak Yoni Warsito, Ibu Christine Mayani, Ibu Edi Sumara, Bapak dan Ibu Andri Subandi, Bapak Ibu Sukat Paiman, Ibu Suryanto, Bapak Andoko, Ibu Suprato Adi Josio, Bapak Ibu Nugroho, dan juga saudara kami yang lain. Kami percaya Tuhan menyertai setiap pribadi-pribadi ini. Tidak Tuhan tinggalkan sendiri, tangan Tuhan merenda bagi kehidupan saudara-saudara kami ini. Kami serahkan Tuhan, keluarga, saudara, handetolan yang merawat, yang senantiasa boleh mendukung. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Kami percayakan saudara-saudara kami dan juga saudara-saudara kami yang tidak kami ketahui keberadaannya. Tuhan juga memberikan kasih karunia-Mu. Kuatkanlah dan pulihkanlah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh pelayan hari ini, baik penatua diaken, baik pandu puji organis, baik rekan-rekan dari multimedia, dan juga karyawan gereja, semua yang bertugas dan ambil bagian, Tuhan sempurnakan dan berkati. Terima kasih Bapa. Biarlah semua yang boleh kami lakukan hari ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terlebih juga kami telah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah hidup kami boleh senantiasa kami nyatakan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan persembahan ini, baik persembahan minggu, persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, persembahan syukur dan persembahan yang lain, Tuhan memberkati dan menyucikannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk warga Sepuh Adi Yuswa, Tuhan kuatkan dan teguhkan hati mereka untuk boleh tetap merasakan sukacita walaupun kami harus beribadah secara online. Kami percaya Tuhan tetap menyertai warga Sepuh Adi Yuswa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Satgas Covid Jemaat yang saat ini sedang mempersiapkan diri menata di dalam kami akan melakukan ibadah offline selama beberapa waktu jika wilayah Kedung Kandang telah siap dan wilayah Malang sudah mengalami zona hijau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, terlebih wilayah Kota Malang, kiranya Tuhan sertai dan pimpin, dan biarlah Tuhan menolong setiap pemerintahan yang ada dengan penuh kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami, di dalam doa Bapa kami. Amin.
Juru selamat agar jalanku sesat, selalu harus kurasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam yang tentram. Perlukan juru selamat karena dibimbingnya melintasi arus Yordan ke negeri bahagia, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kiranya Tuhan tetap menyertai, menguatkan kehidupan saudara di dalam kuasa-Nya. Mari kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402, bait yang pertama dan yang keempat. Mari kita menyatukan hati dalam saat yang teduh. Inilah kehidupan kami Tuhan, biarlah Tuhan berkarya, menguatkan kami, meneguhkan kami, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami mohon kekuatan dan kami mohon berkat-Mu. Segala anugerah, kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Pemurah, di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai menopang kehidupan saudara saat ini sampai Maranatha di dalam setiap keadaan apapun. Tuhan membersamai. Amin. Ya Bapak Ibu, ibadah sudah usai dan ada tambahan warta untuk Bapak Ibu sekalian dan warga jemaat. Info saat ini bahwa di Puskesmas rawat inap di Gedung Kandang ini saat ini digunakan untuk isolasi COVID. Maka dari itu bagi Bapak Ibu yang berkepentingan untuk ke gereja maupun ke kantor jemaat, dimohon sangat berhati-hati dan waspada dan menjaga diri masing-masing. Demikian Bapak Ibu, tambahan warta. Kiranya ibadah hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin.